بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. Ikhwan dan akhwat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, dinyatakan oleh para ulama hadis sahih, di mana Nabi SAW menjelaskan orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang mengatakannya adalah kekasih Allah. Dan kita tahu Nabi itu berbicara, tidaklah berbicara kecuali merupakan wahyu, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi sama halnya Allah yang menyampaikannya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan ada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Inna Allah yubghidu kulla ja'zariyyin jawazin sakhabin fil aswaq. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah membenci setiap ja'zariyyi, yang sombong, yang congkak, kita tahu dan banyak dalil menjelaskan hinanya orang-orang yang sombong. Allah katakan dalam surah Luqman, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kalian berjalan di permukaan bumi ini dengan kesombongan. Akan tetapi Allah mengatakan ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu adalah allazina yamshuna fil ardi hauna, yang mereka berjalan di permukaan bumi ini dengan tawadhu'. Allah juga mengatakan innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Berarti Allah membenci mereka. Juga disebutkan di dalam sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kata Nabi SAW, maukah kalian kukabarkan penduduk neraka? Maukah kalian kukabarkan siapa mereka penduduk neraka? Qalu bala. Para sahabat mengatakan mau ya Rasulullah. Kenapa para sahabat mengatakan mau? Disampaikan siapa penduduk-penduduk neraka, ciri-cirinya, agar mereka menjauhinya, agar para sahabat menjauhinya. Lalu Rasulullah mengatakan, qala kullu utullin jawazin mustakbir. Mereka adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang kasar. Mereka adalah orang-orang yang tamak, rakus, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Berapa sifat? 3.
Mereka adalah orang-orang yang kasar. Ada orang nengok dia, matamu. Nengok aja nggak boleh dia. Mata le kasar. Kemudian orang-orang yang tamak, rakus. Kemudian orang-orang yang sombong. Ini yang pertama. Bahkan dalam hadis Muslim mengatakan orang-orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam syurga. Innallaha yubghidu kulla ja'zariyin. Sungguhnya Allah membenci orang-orang yang sombong. Jawazin. Kemudian orang-orang yang ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Orang-orang yang pikirannya cuma dunia saja. Yang dia pikirkan dalam kehidupan ini perut dan di bawah perut, itu saja. Gak ada yang lain. Nah, itu disebut dengan jawaz. Gak ada terpikir dia untuk melakukan apa kebaikan-kebaikan agama. Gak ada terpikir dia ke sana. Kalau hanya memikirkan perut dan di bawah perut, maka berlakulah baginya firman Allah seperti mereka, seperti apa? Kal an'am, binatang ternak, seperti binatang, na'udzubillah. Kemudian sakhabin fil aswaq, termasuk orang yang dibenci oleh Allah adalah sakhabin fil aswaq, orang yang suka berkuak-kuak. Faham maksud yang berkuak-kuak? Orang yang suka berkuak, entah itu di rumah, mengangkat suara dengan ya walaupun itu apa namanya, walaupun itu terkadang dengan bercanda. Ada orang lewat, hei fulan, kecuali memang dia memanggil butuh. Ini cuma untuk bercanda saja atau untuk memanggil yang tidak ada kebutuhan, hanya untuk berkuak-kuak saja, berteriak-teriak, baik itu di rumah maupun di pasar. Apalagi di pasar kan Pak, banyak kayaknya. Di pasar banyak seperti. Kemudian jifah bil lail, ya Allah, di malam hari dia seperti bangkai. Begitu tidur tak bangun, nggak bangun, dan tidurnya pun sebelumnya nggak berzikir kepada Allah, nggak ada doa. Bangkai. Bangun sholat malam tidak. Begitu bangun pun nggak ada juga doa. Subhanallah. Ada sebuah hadis ikhwani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Hakim. Al-Imam Hakim memasukkan hadis ini dalam Mustadraknya, dan dinyatakan Al-Imam Hakim menyatakan hadis ini dengan syarat Al-Imam Bukhari atau Syekhani. Nabi SAW mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian bangun di malam hari, salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena salat malam itu adalah ciri khas orang yang saleh sebelum kalian. Naam, coba cek bagaimana Rasulullah dan para sahabat dahulu dalam menjaga salat malam mereka. Apalagi ikhwani, kita ini ahlus sunnah. Faham gak arti ahlus sunnah?
dinisbatkan dengan sunnah, diikatkan dengan sunnah. Namun sunnah yang banyak ditinggalkan. Nabi SAW mengatakan afdhalus salah ba'dal maktubah, seafdal salat sunnah, seafdal salat setelah salat fardu, seafdal salat sunnah salatul lail, salat malam. Maka hibati fillah, ini terus kita jaga. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan salat malam itu yang paling kuat mendekatkan dirinya kepada Allah. Salat malam itu yang sangat kuat mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at, menghapuskan dosa-dosa. Salat malam itu menghapuskan dosa-dosa. Kemudian manhatun 'anil itsmi, salat malam itu ibadah yang sangat kuat mencegah kita dari perbuatan dosa. Salat malam itu ibadah yang sangat kuat mencegah kita dari perbuatan dosa. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang baca Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan berdiri di malam hari dengan hafalannya, dengan bacaan Qurannya, kata Nabi SAW, seperti minyak misk. Minyak apa ini? Minyak kasturi di dalam bejana terbuka, bejananya terbuka sehingga semerbaknya kemana-mana. Itulah dimisalkan seorang muslim yang belajar Quran, yang menghafal Quran atau yang membaca Quran dan menghidupkan malam dengan Al-Quran, seperti minyak kasturi di dalam sebuah bejana, dalam sebuah kantong yang terbuka sehingga semerbaknya kemana-mana. Adapun orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang pelajari Quran namun tidak mendirikan salat malam, seperti minyak kasturi di dalam sebuah bejana yang tertutup rapat, yang tidak memiliki bau wangi. Jadi jifah bil lail, bangkai di malam hari. Himar bin nahar, seperti keledai di siang hari. Alim bi amri dunya, jahil bi amri akhirah. Kemudian yang terakhir, termasuk ciri atau orang-orang yang dibenci oleh Allah dalam urusan dunia, dia alim. Dalam urusan dunia dia alim, pakarnya dalam urusan dunia, pintar dalam urusan dunia, cerdas dalam urusan dunia, jahil bi amril akhirah, namun dalam urusan akhirat dia jahil, dia bodoh. Makanya silakan kita mengambil jurusan apapun, silakan. Anak-anak kita mengambil jurusan apapun, silakan. Mau dia arsitek, mau dia ekonomi, mau dia dokter, silakan. Namun jangan alim permasalahan ini, namun urusan agama dia jahil. Ini orang-orang yang dibenci oleh Allah. Maka hibati fillah, mintalah kita kepada Allah agar diri kita diberikan oleh Allah hidayah, taufik untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya, baik itu siang hari maupun di malam hari.
Di antara ulama salaf mengatakan, kalau ditinggal di dunia ini, kalau tidak ada malamnya, kami tidak suka. Berarti betahnya mereka hidup di dunia ini karena ada malamnya. Sehingga di malam hari itu mereka menghabiskan dengan ibadah. Ada sebuah ucapan Al-Imam Ibn Qayyim, subhanallah, yang membuat hati kita ini tergores-gores. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, asyaddu uqubah fid dunya, sedahsyat-dahsyat akibat di dunia yang dirasakan oleh seorang hamba, ayyamsikallah lisanahu an zikrih, Allah menahan lisannya dalam berzikir kepada Allah. Allah menahan dirinya dalam mengingatnya, dalam taat kepadanya. Allah tahan dirinya, Allah tahan lisannya untuk menyebut namanya, untuk zikir, mengucapkan zikir-zikir. Allah tahan lisannya. Ini adalah sedahsyat-dahsyat akibat orang-orang yang hamba Allah di dunia ini, yang mereka adalah orang-orang yang lalai di permukaan bumi ini. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.